Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, di sini saya akan bercerita tentang keajaiban sholawat Wahidiyah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, yang diamalkan saudara saya. Walaupun walaupun orangnya sudah tua, sudah mempunyai putu, tapi semangatnya di dalam mengamalkan sholawat sangat tinggi. Dia sholat 5 waktunya aktif, mengamalkan sholawatnya banyak, puasanya juga aktif, jadi doa-doanya sangat mustajab. Ini saudara saya satu keilmuan bersama saya, satu guru, intinya satu guru. Di sini saya sebutkan namanya atau tidak ya? Di sini saya sebutkan saja namanya, yaitu Pak Giono. Itu satu perguruan dengan saya, yaitu pengamal sholawat. Dia hanya mengamalkan 3 amalan, yaitu sholawat Wahidiyah tadi, dan asma tauhid. Ketiga adalah asma bedah bumi, yaitu yang berisi 3 ucapan atau 3 wirid sebenarnya, yaitu membaca istighfar, membaca sholawat, dan membaca asmaul husna Allah. Dia hanya mengamalkan 3 amalan. Yang paling kuat adalah sholawat Wahidiyah dari Pondok Pesantren Kedunglo. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika dia mengamalkan sholawat ini, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, dia diberi kelebihan. Kelebihan pertama ialah dia bisa pijat. Jadi dia diberi kelebihan, yaitu bisa mempijat orang yang mempunyai penyakit, orang yang mempunyai tubuhnya tidak enak atau tubuhnya ada penyakitnya, bisa sembuh dengan ia pijat. Dan kedua, dia bisa meruqyah. Dengan sholawat tadi dia bisa meruqyah. Ketiga, dia bisa menundukkan bangsa-bangsa jin. Dan masih banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan yang dia miliki dengan istiqomah bersolawat.
Yang ketiga tadi, dia juga mengamalkan sholawat Najaratun Nukut. Sholawat Najaratun Nukut, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebenarnya dia itu lebih dari guru saya. Memang dia ditugaskan untuk memberi pertolongan, atau lebih tepatnya disuruh untuk menjadi penolong, yaitu melalui sholawat-sholawat tadi. Ketika dia sudah memulai wirid dengan sholawat, banyak sekali dukun-dukun yang menyerang dia. Karena apa? Karena semua orang-orang larinya kepada dia. Yang pijat, yang orang pijat, yang orang meminta pertolongan dari segala hal, itu larinya ke dia, ke teman aku tadi. Jadi dukun-dukun yang merasa pasiennya itu diambil dia, terus menyerang dia. Jadi setelah itu si dukun-dukun ini menyerang dengan kekuatan-kekuatan gaibnya. Tapi alhamdulillah, dengan keberkahan sholawat bisa diatasi dengan baik, dengan tanpa adanya bentrok fisik. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pengamal sholawat memang sangat besar faedahnya bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Kita di dunia mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat. Kita di akhirat juga mendapatkan pertolongan syafaat. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendika atau bersabda bahwa orang yang paling dekat kepadaku adalah orang yang paling banyak bersolawat. Jadi di sini jelas ya saudara-saudaraku, bahwa pentingnya solawat itu. Seperti teman saya tadi juga pengamal solawat. Ketika dia dawam dengan solawat, dia diberikan kelebihan-kelebihan yang banyak. Diberikan kelebihan-kelebihan yang terkadang tidak masuk di akal. Tapi itulah fadilah, karomah, barokah, dan maunahnya sholawat. Tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika kita bersolawat, lebih baik kita ada yang membimbing saudara-saudaraku. Karena bimbingan seorang guru, bimbingan seorang mujiz, atau bimbingan seorang apapun yang dinamakan kiai ataupun apalah, atau ustadz, itu sangat penting. Karena apa? Setiap amalan itu sholawat maupun asma ataupun apapun itu akan banyak
rintangan saudara-saudaraku, akan banyak godaan, rasa malas, yang paling utama itu yang jelas rasa malas untuk mengamalkannya, rasa jenuh, rasa bosan, dan rasa-rasa yang tidak baik ini ditimbulkan oleh jin-jin fasik yang menginginkan kita tidak mengamalkan sholawat. Karena apa? Karena sholawat adalah penolong bagi kita, syafaat bagi kita. Makanya para jin-jin fasik menginginkan kita tidak bersolawat, karena tidak ada penolong diri kita nantinya. Kita tidak mendapatkan syafaat. Jin-jin menginginkan supaya kita tidak mendapatkan syafaat. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, begitu besarnya fadilah, karomah, barokah, dan maunahnya sholawat. Seperti pengalaman atau apapun itu yang sudah dialami teman saya, yaitu teman zikir saya. Dia mengamalkan 3 amalan, juga sepertinya sudah nambah 1, dia sudah ditambah 1, yaitu asma malaikat. Saya harap teman-teman saya, saudara-saudara saya, santri-santri saya yang dulu pernah saya ijazahkan beberapa amalan sholawat dan hizib-hizib, semoga istiqomah selalu. Walaupun sekarang saya tidak di Indonesia, saya berharap masih mengamalkan. Ketika saya merantau, sebenarnya para orang tua menangisi diri saya, yaitu orang tuanya santri-santri saya menangisi. Karena apa? Ketika saya pergi, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang membimbing mereka. Tapi insya Allah ketika cita-cita saya sudah tercapai semua dan dana sudah terkumpul banyak, maka akan saya bangun sebuah pondok supaya kita bisa bersolawat bersama, berzikir bersama, istighosah bersama, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa kita lakukan demi kejayaan, demi kemasyhuran Islam. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih atas dukungannya selama ini di channel saya. Dari awal sampai akhir sudah selalu mengikuti video saya. Bila ada kata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudaraku dimanapun berada, saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga saya dimaafkan. Kesalahan mutlak ada pada diri saya dan kebenaran mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan,
dari segala dosa dan kehilafan. Terima kasih sudah menonton video saya, mendengarkan kata-kata saya. Semoga bisa menjadi amal baik saya dan bisa menjadi pencerahan Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.